Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewa Agustina dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pasar uang dan modal yang berjudul Struktur Modal dan Dividen. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber utang jangka panjang yang meliputi utang, saham biasa, dan saham umum. Hal senada juga diungkapkan oleh Bos tahun 2009 bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satu langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memiliki manajemen keuangan. Tanggung jawab utama seseorang manajer keuangan atau financial manager dalam suatu perusahaan adalah merencanakan sumber dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau the value of the firm. Keputusan manajemen keuangan terdiri atas 3 bagian, yaitu keputusan investasi yang terdapat pada sisi kiri dari neraca. Manajemen keuangan berperan dalam menentukan jenis aset yang akan diinvestasikan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan yang terdapat pada sisi kanan dari neraca yang terdiri atas kewajiban dan sekuritas. Kemudian, keputusan dalam menentukan cara perusahaan mendapatkan modal yang digunakan untuk membiayai investasi perusahaan. Dan keputusan manajerial meliputi keputusan investasi dan pendanaan perusahaan dari hari ke hari. Misalnya, seberapa besar ukuran perusahaan atau seberapa cepat pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, manajemen keuangan dapat memastikan bahwa perusahaan didanai dengan biaya modal paling rendah dan investor yakin mereka menanamkan uangnya di pasar modal dengan adanya jaminan hasil maksimal pada tingkat risiko yang paling kecil, serta pembuat kebijakan publik dapat membuat peraturan dan pajak yang meningkatkan output secara keseluruhan dengan tingkat risiko terkecil. Sumber-sumber pendanaan. Sumber utama dan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut. 1. Dana dalam perusahaan atau sumber dana internal. Dana yang berasal dari dalam perusahaan adalah dana yang terbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan, terdiri atas berbagai jenis, antara lain 1. Keuntungan yang ditahan, 2. Penyusutan, 3. Saham pemilik. 2. Dana dari luar perusahaan atau sumber dana eksternal. Dana yang berasal luar perusahaan terdiri atas 2 golongan, yaitu yang pertama, sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang. Jadi debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Salah satu sumber dana jangka panjang adalah pinjaman hipotek, yaitu pinjaman jangka panjang. Kreditor diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, dan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutup tagihannya. Komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbeda satu sama lain. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A.
Sifat kegiatan perusahaan. Yang B, faktor-faktor ekonomi. C, peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit. D, suku bunga yang berlaku. E, jumlah uang yang beredar. F, tersedianya bahan-bahan di pasar. Dan G, kebijakan dalam perusahaan. Pola struktur modal. Sebelum kita mengetahui teori tentang struktur modal, terlebih dahulu penting bagi kita untuk mengetahui pola struktur modal yang ada di dunia. Pola struktur modal di dunia berdasarkan riset, ada beberapa pola dari struktur modal di seluruh dunia, yaitu 1. Struktur modal di beberapa negara berbeda-beda. 2. Pola struktur modal setiap industri juga berbeda. 3. Utang berbanding terbalik dengan profitabilitas. 4. Mempengaruhi struktur modal, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan. 5. Pada saat finansial stres, utang akan menurun. 6. Para shareholder mengasumsikan bahwa menaikkan utang adalah good news dan menurunkan utang adalah bad news. Yang ketujuh, pengaruh transaction cost dalam menerbitkan sekuritas adalah sangat kecil terhadap struktur modal. 8. Kepemilikan terkonsentrasi versus diffus atau tersebar. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Menurut Rianto 2001, beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat bunga yang berlaku dan akan menentukan struktur modal yang akan mempengaruhi jenis modal yang akan digunakan, apakah menggunakan saham atau obligasi. 2. Stabilitas earning. Stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh perusahaan akan menentukan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan utang tetap atau tidak. Yang ketiga, susunan aktiva. Pada umumnya, industri atau manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal asing atau utang hanya sebagai pelengkap. Yang keempat, resiko aktiva. Resiko yang melekat pada setiap aktiva belum tentu sama. Semakin panjang jangka waktu penggunanya, resiko semakin besar. 5. Jumlah modal yang dibutuhkan. Jumlah modal yang diperlukan atau dibutuhkan akan mempengaruhi struktur modal. Jika modal yang dibutuhkan adalah besar, dirasakan perlu bagi perusahaan untuk menggunakan sekuritas secara kebersamaan. 6. Keadaan pasar modal. Kondisi pasar modal sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh dana melalui penjualan sekuritas, perusahaan harus memperhatikan kondisi pasar modal. 7. Sifat manajemen yang optimis akan masa depan perusahaan akan berani menanggung risiko besar sehingga akan lebih menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. 8. Besarnya perusahaan. Pada perusahaan besar-besar yang sahamnya tersebar sangat luas, penambahan saham untuk memenuhi kebutuhan dana tidak banyak menaruhi kekuasaan atau pengendalian pemegang saham mayoritas. Perusahaan besar pada umumnya lebih menyukai penerbitan saham baru dalam memenuhi kebutuhan dananya. Teori-teori struktur modal. Teori Miller dan Modigliani 1958 atau yang dikenal dengan teori MNM merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori ini memberikan definisi operasional dari biaya modal dan dasar dari teori investasi operational definition of the cost, capital, and workable theory of investment.
yang secara eksplisit mengakui ketidakpastian dan memberikan dukungan sebagai dasar prinsip memaksimalisasi nilai pasar. Dengan kata lain, teori MNM mencoba menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Teori MNM membuat berbagai asumsi, baik secara eksplisit, yaitu sebagai berikut. A. Semua aset secara fisik dimiliki oleh perusahaan. B. Di pasar modal tidak terjadi friksi, tidak ada pajak perusahaan atau pajak pendapatan personal, tidak ada biaya dalam membeli dan menjual sekuritas, dan tidak ada yang bersangkutan. C. Perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang beresiko atau risk equity dan utang yang bebas risiko atau risk free debt. Yang D. Baik individu maupun perusahaan dapat meminjamkan dana pada tingkat bunga bebas risiko. Yang E. Investor memiliki ekspektasi yang homogen tentang pergerakan profit perusahaan pada masa depan. F. Tidak ada pertumbuhan sehingga semua pola arus atau cash flow bersifat anuitas hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Teori MNM memiliki dua proposisi. Proposisi 1 dari teori MNM ini mengasumsikan bahwa perusahaan satu yang berasal dari kelas C diharapkan akan memperoleh pendapatan operasional 1, net operating income atau NOI. Setiap periode kondisi pada masa yang akan datang dapat diprediksi. Kita akan memberikan notasi nilai pasar dari utang sebagai D dan nilai ekuitas SI dan nilai total dari sekuritas S yang beredar sebagai FI, sehingga FI sama dengan SI plus D sama dengan NOI PK. Proposisi 2 MNM mengatakan required return utang adalah tetap. Walaupun ada peningkatan biaya ekuitas, hal tersebut tidak akan mengubah biaya rata-rata modal karena proporsi utang juga akan meningkat apabila biaya rata-rata modal berubah sebagai dampak keputusan struktur modal. Adanya konsep arbitrase akan mengembalikan biaya rata-rata modal ke keseimbangan. Dengan mengasumsikan sebagai expected return, tingkat ekuitas perusahaan adalah fungsi linear dari rasio utang terhadap ekuitas, maka diperoleh persamaan KJ sama dengan PC plus dalam kurung PC dikurang R sama dengan tutup kurung DI SI. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.